Ma'asyiral muslimin rahimakumullah awal imani fadilani al-harimani al-harim wa muslim Izai haima an'ani wa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta lis-sahibika yawmal jum'ati wal imamu yahkum anzil wa kadzaru زدوا واسمعوا وعليكم رحمكم الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, awal khutbah ini mari kita bersama-sama meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan. Mudah-mudahan dengan bekal takwa, kedamaian dan kebahagiaan dunia dan akhirat dapat kita peroleh. Sekarang kita berada di bulan Rajab, bulan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'rajkan, terlebih dahulu dilakukan pembedahan pada diri Rasulullah SAW oleh malaikat. Syekh Najamuddin Al-Ghaiti dalam kitabnya Qissatul Mi'raj, beliau menjelaskan, "Fasyaqqa min tughratin nahri ila asfari batni, thumma qala Jibril liman Mika'il, i'tini bitashdin min ma'in zamzam, kay utahira qalbah wa ashrah sadrah, wa akhrajahu qalbah fa ghasalahu thalatha marrat, wa naza'a ma kana fi min adab, wa ikhtilaf Mika'il bi thalathin tashatin min ma'in zamzam, thumma utiya bi tashdin zahab mumtali' hikmah wa iman faqarahu ala sadri wa malahu hilman wa ilman wa yaqina wa islam." Maka malaikat Jibril membedah dada Rasulullah SAW dari kerongkongan sampai ke bawah perut. Kemudian Jibril berkata kepada Mika'il, "Datangkan kepadaku, bawakan kepadaku sebuah bejana yang berisi air zam-zam, untuk kusucikan hatinya serta kulapangkan dadanya." Lalu Jibril mengeluarkan hati Rasulullah SAW
kemudian membasuhnya sampai 3 kali, serta mengeluarkan semua kotoran yang ada di dalam. Mikail pun melayani dan menolongnya untuk melaksanakan pembedahan itu dengan membawa 3 bejana atau 3 mangkuk yang penuh berisi air zam-zam. Kemudian didatangkan 1 bejana atau mangkuk terbuat dari emas yang penuh berisi hikmah dan iman. Kemudian dituangkan ke dalam darah Rasulullah SAW dan disempurnakan atau dipenuhkan dengan sifat kelembutan, ilmu, yakin, dan Islam. Ini adalah teks sejarah yang selalu kita baca dan kita dengar. Teks ini jangan hanya kita pahami sebatas apa yang tertulis, sebatas apa yang tersurat, tetapi juga hendaknya kita pahami secara tersirat. Mengapa dada yang harus dioperasi dan hati yang dibersihkan? Kenapa tidak organ tubuh yang lain seperti jantung, otak, dan mata? Bukankah ketiga organ ini merupakan organ yang sangat penting bagi kita manusia? Peristiwa pembedahan tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa hati adalah merupakan organ tubuh yang sangat penting sekali, yang harus selalu kita jaga dan kita bersihkan dari berbagai penyakit rohani seperti takabur, sombong, riya, pamir, kibir, membesar-besarkan diri, hasad, dengki, dan dendam. Hati merupakan kendali diri manusia, baik atau buruknya pekerjaan, akhlak, sikap, dan seluruh anggota tubuh manusia itu tergantung pada hati. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah bahwasanya pada setiap tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Jika daging baik itu akan baiklah seluruh anggota tubuhnya. Namun apabila daging itu rusak, akan rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penyakit hati lebih berbahaya dari penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani ketika meninggal dia akan hilang, bahkan kalau rela menerimanya akan mengantarkan kita ke dalam surga. Akan tetapi penyakit hati ketika meninggal tidak akan hilang, bahkan akan memasukkan kita ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin manusia, sebabkan mereka punya hati tetapi tidak digunakan oleh untuk memahami ayat-ayat Allah. Kaum muslimin jemaah umat yang dirahmati Allah. Setelah penggeledahan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa Isra ini diawali dari masjid ke masjid, tidak dari rumah ke rumah atau dari pasar ke pasar atau dari gunung ke gunung atau dari satu tempat ke tempat yang lain? Peristiwa ini memberikan petunjuk kepada kita manusia bahwa di muka bumi ini perjalanan yang baik, perjalanan yang terhormat dan mulia bukanlah perjalanan menuju kantor, pesta perkawinan, supermarket, mall, gedung olahraga, dan lain sebagainya. Tetapi perjalanan yang terhormat dan mulia itu di sisi Allah adalah perjalanan yang diawali dari masjid dan berangkat menuju masjid. Perjalanan ini sangat mulia dan terhormat
karena merupakan perjalanan memenuhi panggilan Allah melalui suatu azim untuk mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan sholat berjamaah. Sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi sab'i wa 20 darajah. Sholat jamaah lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi tsumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidah min faraidillah kanat